Renungan tentang hati yang patah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Masalah yang dihadapi anak-anak muda yang sering curhat, yang kadang itu adalah perihal putus cinta, diduakan cintanya, ditolak pacar, status yang tidak jelas. Kebanyakan mereka akan patah hati, sakit hati, terluka, kecewa, sedih berlarut-larut, mengurung diri di kamar berhari-hari, sulit melupakan, dan ini merupakan dampak yang sangat buruk. Tidak konsentrasi belajar, nilai-nilai di sekolah terjun bebas, kuliah berantakan, dan aktivitas lain pun menjadi terganggu termasuk dalam hal kerohanian. Rata-rata dari mereka akan berkata, hidupku tidak ada arti lagi, Tuhan tidak sayang aku. Galau meliputi hati mereka. Banyak para pemuda yang menempuh berbagai cara untuk melupakan rasa sakit hatinya. Sayang, sedikit dari mereka menempuh jalan yang benar. Kebanyakan justru melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Ada yang menumpahkan segala kekesalan hati melalui Twitter, Facebook, dengan kata-kata kasar dan kurang pantas. Bahkan banyak pula yang malah lari pada rokok, mabuk-mabukan, dugem, bahkan ada yang mengkonsumsi obat-obat terlarang. Haruskah anak-anak muda Kristen mengikuti cara yang salah seperti yang ditempuh oleh anak-anak dunia dalam mengatasi luka-luka hatinya? Masalah yang ada tidak seharusnya membuat kita jadi give up dan kian terpuruk. Seburuk apapun situasinya, kita harus tetap move on. Lalu bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Ayat Nas menyatakan bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian melewati pergumulan yang berat itu. Dia mengerti dan mempedulikan kita. Oleh karena itu, jangan fokus pada masalah, tetapi arahkan mata kita kepada Tuhan. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Patah hati merupakan salah satu kenyataan yang paling pahit dan paling menyakitkan. Tidak gampang menghadapi kenyataan berakhirnya sebuah hubungan cinta yang mungkin sudah terjalin lama. Ada banyak perasaan memori indah di masa lalu yang akhirnya harus berakhir. Ada banyak harapan dan impian yang kandas di tengah jalan. Apalagi jika sebuah hubungan itu berakhir dengan tidak baik-baik. Rasa sakit hati pun mungkin bisa menetap di dalam diri kita, menorehkan luka hingga waktu yang lama. Tak jarang pula, hal ini membuat harga diri yang mengalaminya terhempas, anjlok dalam sekejap mata. Bumi seakan jungkir balik, kita merasa tidak lagi punya semangat untuk melakukan apapun. Luka-luka yang timbul dari patah hati akibat putusnya hubungan cinta memang sangat menyiksa dan tidak akan mudah dilupakan. Ada orang yang hidupnya hancur selama bertahun-tahun, sulit untuk memulai hubungan lagi dan hidup diliputi kesedihan dan kekecewaan hingga puluhan tahun. Sebagian akan lari kepada obat-obatan yang mengurangi keperihan akibat lukanya. Ada pula yang tidak tahan lagi terhadap rasa sakit dan memilih mengakhiri hidupnya. Seorang teman yang baru saja mengalami patah hati berkata,
Luka itu menimbulkan goresan-goresan tajam di hatinya yang setiap saat begitu menyiksa. Semua ini menunjukkan bahwa luka yang ditimbulkan dari patah hati memang parah. Tidakkah melegakan ketika kita mengetahui bahwa Tuhan tahu persis bagaimana rasa sakit yang ditimbulkan dari patah hati? Dan bukan itu saja, Tuhan bahkan berjanji untuk menyembuhkan dan membalut luka-luka ini secara langsung dengan tangannya sendiri. Setidaknya kita akan tahu bahwa kita tidak sendirian untuk menghadapinya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan siap membantu dan merawat Anda hingga pulih seperti sedia kala. Dalam keadaan seperti apapun, Tuhan sebenarnya selalu menyertai kita. Hidup ini memang tidak akan pernah 100% tanpa masalah. Selalu saja ada tekanan-tekanan dan rasa sakit dalam hidup kita yang meruntuhkan kita dalam sekejap mata. Ini jika tidak disikapi dengan baik. Tapi kabar baiknya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita mengalami itu semua sendirian. Karena itu kita tidak perlu takut. Rasa takut memang pasti akan kita alami. Namun dengan pertolongan Tuhan kita pasti akan diteguhkan dan dipulihkan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Dan dalam kesempatan lain firman Tuhan berbunyi, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dalam Ulangan 31 ayat 8. Tuhan telah berjanji berulang-ulang bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian di tengah kecamuk perasaan dan kehancuran hati. Dia siap untuk hadir dan memberikan pertolongan membalut luka hati kita, menjagai kita hingga sembuh. Datanglah ke hadapan Tuhan, bawa hati yang sedang luka. Alami secara langsung bagaimana Tuhan sanggup memulihkan apa yang menurut Anda tidak lagi mungkin bisa disembuhkan. Percayalah, kita punya Allah yang besar, jauh lebih besar dari setiap masalah kita. Amin.